اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربك المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا والبعض Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du,
yang kami hormati guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarramun Ustaz Ahmad Rusman SPD, Al-Mukarramun Ustaz Ibrahim, Ustaz Muhammad Irfan, Bapak Ibnu Imran, dan juga orang tua saya, guru saya Ustaz Haji Diki Hidayat, dan juga Ustaz Hasan Basri, Ustaz Marhadi Hasan, sering kita kenal dengan sebutan Ustaz Majang. Ceramah-ceramah beliau luar biasa kalau dilihat di YouTube-nya. Dan juga yang kami hormati Mamanda Mualim Ali, dan juga Mamanda Ustaz Haji Saidi, mamang saya, Mamang Husein dari Kampung Jatiwarna Bulong Al-Mukarram, Ustaz Sukrudin, Ustaz Haji Sukrudin, selamat datang. Dan juga bapak saya dari Kampung Bojong Rawalele Jati Makmur Al-Mukarramun, Ustaz Bapak Husein, Bapak Haji Husein, pimpinan Majlis Al-Husain, dan juga mamang-mamang saya diantaranya Mamanda Mang Roki, orang tua saya Bapak Daliman, Bapak Haji Nurjan, dan juga adik saya, sepupu saya Bapak Ahmad Madun, alhamdulillah bisa hadir. Kemudian Bapak Juri, kemudian juga Pak Haji Juri, dan juga yaitu Bapak Agung, kesemuanya mungkin ada yang agak saya sebut tadi ya, kesemuanya. Bapak Dirman dari Ciracas, kemudian Pak D dari Kramat Jati, semua suka terbalik, Jati Kramat Jati, dan juga masih banyak ada dari Kramat Jati juga. Tadi saya lihat itu temannya Bapak Husein, pasti kalau ada pecinya, ada lambangnya, dia tuh namanya Bang Rodi. Alhamdulillah beliau datang. Dan juga Bapak Eko, Mamanda Mang Nasir, kesemuanya, Bapak Tumira, Bapak Sidi, Bapak Ade dia, kesemuanya mohon maaf jika saya tidak sebutkan. Ustaz, balakan saya, sepupu saya Ustaz Saim dari alhamdulillah bisa hadir dari Kampung Bulak, bukan Bulak Tinggi, Kampung Bulak ya, alhamdulillah bisa hadir. Puji syukur maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga terjuang melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin bapak-bapak sekalian, pada malam ini adalah pengajian 16 kali, ke-15 bulan kemarin kita memperingati Maulid junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sekaligus haul saya punya orang tua yaitu Bapak Haji Kamil bin Haji Kamil. Kemudian pengajian kita 16 ini juga ada sahib saya, teman saya, mungkin 8 tahun dah ketemu bisa datang, Bapak Bagas Ustaz Fatih, pimpinan Yayasan Mahabbah Mentor Mahabbah ya, Insani. Ini ketua Yayasan Mahabbah apa? Ya, Pasar Induk, daerah Pasar Induk, Condet. Bahwa pada kajian kita yang dahulu kita membahas keberadaan kita sebagai hamba yang tentu sangat terkait kaitannya dengan pada Sang Khalik yang menciptakan kita. Ketika kita kadang-kadang sering frustasi, putus asa, ngomel diri sendiri, kadang kurang yakin terhadap diri kita, yang ujung-ujungnya kadang-kadang kita emosi. Bahkan ada protes, ya Allah, kenapa doa-doa saya, kemauan-kemauan saya tidak dijabah alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak ketika merasa doanya ditolak oleh Allah, batinnya memberontak. Makanya kata Ibrahim bin Adham, ini kita ngulasnya masa lalunya ya, kenapa doa-doa kita tidak diterima padahal Allah sudah memberikan jaminan
Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah, niscaya doa kamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada kenyataannya kenapa? Jawabannya adalah karena hati kita mati. Kenapa hati kita mati? Sudah dijelaskan itu ada 10 penyebab kata Ibrahim bin Adham. Lalu kajian kita menyadari siapakah kita, siapakah yang menciptakan kita. Sholatkah kita? Sholat. Pertanyaannya bagi kita, sholat yang kita lakukan benar atau tidak? Inilah kajian yang kita sampaikan. Siapa kita? Siapa pencipta kita? Supaya apa? Hati kita tidak mati. Saya di sini sering dengar guru saya nih, mohon maaf ya, Ustaz Diki Hidayat, berkali-kali sering berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kadang-kadang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang alim-alim juga sering memandang mengaji Sayyidin sering. Sekarang saya tanya, mohon maaf saya melecehkan dulu ini ya. Saya tanya, apa maksud kalimat la ilaha illallah yang kita baca? Kenalkah kita dengan Allah? Apa maksud la ilaha illallah? Sama sekarang saya tanya yang sering baca itu, memang pengertian secara bahasa kita, bahasa Indonesia, tiada Tuhan selain Allah. Artinya maknanya bahwa Tuhan itu banyak, tapi digarisbawahi illallah, illallah, hanya Allah. Tuhan banyak. Sekarang apakah kita bertuhan kepada Allah? Pertanyaannya, sebelum hati kita mati, tahu dulu deh. Tuhan itu banyak. Apa itu Tuhan? Sering mengartikan, ada yang mengartikan Tuhan adalah orang yang mampu mengatur diri kita, merubah kita, gerakan-gerakan kita diatur oleh Tuhan. Itulah Tuhan. Sehingga banyak, makanya ada orang yang bertuhan kepada bininya. Tahu bini? Istri, perempuan. Kalau kata bininya begini, nunggi, berarti Tuhan turun perempuan. Takut sama bini, berarti selamat datang Bapak Tadi di atas saja udah sempit Pak. Udah banyak datangnya. Kalau keluar kan bisa, kalau datang lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjut kemari. Tuhan pengertian adalah yang mengatur diri kita, merubah kita. Berapa banyak yang diri kita diatur oleh istri kita? Benar nggak itu? Akuin aja dah. Jangan lagi bohong kita. Kalau istri kita ngomel, aduh, pusing 7 keliling. Bini minta duit, yang lari kemana? Bini kita kasih duit 3 hari habis. Kita tanya, emang yang 10 juta 2 hari habis? Kita nanya begitu doang, 10 juta 2 hari habis. Dia bilang apa? Belum buat bayar ini, buat bayar itu, kredit ini, kredit itu, anak lu jajan, emang makan lu dari mana? Sampai diluluin kita. Dibacain. Selamat datang, silakan duduk, masuk ke dalam. Dimundur banyak, lebih banyak posisi kosong. Bang Ewin tolong ditunggu ya. Ya ada, kita kembali lagi. Ini agar kita tahu yang sering kita bilang, bahkan sampai ada ratusan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di mulut. Tuhan banyak nih. Perempuan, bini kita itu kalau misalnya mereka itu mampu merubah kita, saudara. Keberhasilan seorang laki-laki tentu ada perempuan yang mensuksesi diri keberhasilan seorang laki-laki.
perempuan jahat mampu menjerumuskan suami menjadi jahat. Mohon maaf sekali lagi. Tolong HP dimatiin dulu ya. Di silent. Jangan dimatiin. Ntar kalau bisnis ribet jadi. Ditungguin. Kemudian, apakah duit juga bukan Tuhan? Nah, tanya juga. Apakah duit juga bukan Tuhan? Kagak ada duit, kacau. Punya duit, tenang. Kita diperintah sampai capek-capek. Karena ada apa? Ada duit. Berarti Tuhan lu duit yang memerintah lu. Oh, maaf bahasanya nih. Dengan duit kita rela, kita kejar-kejar, nggak kenal siang dan malam, malam dan siang. Jadi Tuhan kita itu duit berarti. Ya terus sering saya katakan, kita mau ke daerah misalnya yang dekat-dekat aja lah, ke Cikampek atau Bandung. Saya tanya kepada diri kita, ketika kita nggak punya duit, berbekal keyakinan dengan Allah dengan duit, mana pede kita? Pertanyaannya, pasti yakinan duit, nggak keyakinan ke Allah. Bisa saja duit menjadi Tuhan bagi kita, sehingga kita lupa ingat Tuhan yang hakikat, yang sesungguhnya Allah. Maka di situ dikatakan kita berucap La ilaha illallah. Bahkan di surga ada kalimat Miftahul Jannah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan bagi kita, apakah ibadah sholat kita bakal nyampe ke Allah? Ayo kita merenung kan. Jadi masih kecil sudah balik kita ikut sholat sama guru kita. Kemudian orang tua kita kalau kagak sholat dipromotin, dimaki-maki. Lalu sholat kita kepada siapa nih? Saya bingung. Jujur aja, jujur. Jujur aja. Makanya Allah itu katakan, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam kita mengenal Allah dan mengenal diri kita, syariat dengan hakikat dan makrifat itu sejalan. Tapi yang utama apa dulu antara syariat dan hakikat? Ini pertanyaan bagi kita, dan makrifat. Kita dengarkan sebelum kita sholat, ada apa sebelum sholat itu, panggilan apa namanya? Ada. Ketika suara berkumandang azan, kebetulan suara saya kagak bagus. Kalau udah bagusin saya lantunin azan. Dan sore kagak bagus, pernah sekali-kalinya dulu rumah saya itu nempel sama musola, sekarang masjid Ar-Rahmah. Nempel kagak jauh. Tidak sampai, dulu rumah saya bukan di sana, berapa-apa. Itu dimundurin ke sana. Itu nempel. Saya sekali-kalinya azan, pas saya pulang aja apa? Nyak saya ngomong, tadi sampai suara azan maghrib, sore kayak sang gangok. Dikata gitu kita. Bocah kecil kan sudah mulai kilo-kilonya aja ya. Mulai saat itu ketika orang tua saya, nyak saya bilang, tapi tadi siapa yang ajan suaranya kayak bangok, pakai enak banget. Dia Allah itu gua. Semenjak itulah saya nggak berani ada saudara. Sampai saat ini nggak berani saya ada musola. Tapi untungnya apa? Babak saya jadi nyuruh sholat, abang saya Haji Rojak tuh jadinya. Haji Rojak bisa aja, gitu kan jadinya kagak dipanggil-panggil. Nah ketika kita azan itu, ketika Allahu Akbar, jawabannya apa? Allahu Akbar. Dan kita kan, ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab sama jawabannya dengan orang yang azan kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, baru beda kalimatnya. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ini maknanya apa? Belum pernah tahu kan ya? Tiap hari kita baca itu padahal tahu, tapi tidak mulut doang. Bagaimana kita nyampe ke Allah?
Ketika ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita berkata la haula wala quwwata illa billah. Di sini ada kalimat billah. Nanti ada billah, ada lillah, ada billah. Kajian kita sampai nanti insya Allah ya pelan-pelan. Tapi mohon maaf jangan disalah arti nih ya. Sebab biar bagaimanapun kadang kita memang sudah dari dulu ngerti tahu, tapi maknanya nggak pernah tahu kan. Wajar kalau kita susah mulu, gelisah mulu. Coba ketika kita dengerin azan, kita berkata ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Billah, ketidakberdayaan kita. Taruh kali gini. Ketika kita berkata diwajibkan kita untuk salat, keberuntungan buat kita cuma berkata la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali upaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebetulnya kita sudah menyatu dengan Allah. Billah. Kita nggak pernah tahu. Sekali lagi wajar kalau kita gelisah, kita susah. Padahal kalau kita menyatu dengan Allah, ya apa yang kagak susah saudara? Apa yang susah nggak ada. Kita tidak berdaya. Bahkan kemarin teman saya Pak Bagas katakan, apakah betul kita bisa mengangkat HP ini kena kita? Kita yang angkat. Kemudian kita punya rezeki semata-mata rezeki ini hasil usaha kerja keras saya. Saya menjadi orang kaya karena kerja keras saya. Siapa bilang? Banyak orang yang kerjanya keras, duitnya susah. Ada ya orang yang ngopi-ngopi di kafe, ngobrol-ngobrol kan DP yang keras kita. Kita ambil dari pagi, sholat kagak sampai maghrib 150.000. Ampun, ya Allah, kan keras kerjanya. Disitulah kalimat billah penting. Tolong kalimat billah. Allah nyatu dengan kita karena ketidakberdayaan kita. Kita mengangkat ini, bukan kita, ini Allah yang mengangkat, yang menggerakkan Allah. Kita betul dari unsur materi, fisikal, dari tanah, keturunan Bani Adam. Kita ini dari tanah, betul dari tanah. Tapi mohon maaf, di dalam tubuh kita yang johir ini, yang kelihatan ini, berapa banyak unsur-unsur partikel yang gaib yang ada dalam tubuh kita. Paham gak kita? Pahami nggak? Bagaimana kita ketemu Allah? Memang sejak terakhir kita lihat diri kita, bentuk kita, badan kita, padahal berapa banyak partikel-partikel, unsur-unsur dalam diri kita yang gaib, yang kasat mata. Dan katakan kita mampu mengangkat ini, tidak. Inilah haula wala quwwata illa billah. Allah yang menyatu dalam diri kita, mengangkat tangan kita. Mata kita berkedip, kaki kita langkahkan, tangan kita bergoyang. Ini luar biasa nih. Pahami dulu deh, tahu dulu Tuhan kita, Sang Khaliq, pencipta kita. Yang mohon maaf, kadang-kadang kita di mana-mana ya, kajian ini sangat dikit dikaji. Udah lu sholat aja, kalau sholat rajin itu surga dapat lah. Emang surga punya bapak moyang lu? Ini mohon maaf, kita supaya apa? Betul-betul. Kenapa? Kita setelah kita azan kita sholat, pertanyaannya sholat kita benar enggak? Kalau kita benar, pasti kita kenal Allah Tuhan kita. Kalau kita enggak benar, rata-rata enggak benar. Kenapa yang kita bawa? Ketika kita sholat bawa unsur materi, unsur fisik yang kita bawa. Wajar ketika Allahu Akbar, ya Allah si Anu udah lagi utang. Unsur jasad yang kita bawa, unsur materi yang kita bawa, unsur tanah yang kita bawa menghadap Allah. Apa begitu sholat unsur tanah kita bawa? Allah tak butuh unsur tanah, saudara. Persoalan dunia yang jumlahnya materi,
Allahu Akbar, ya Allah, anak belum bayaran, ini bagaimana? Itu yang kita bawa sholat, akuin aja. Wajar. Orang dulu pernah bilang, saya pernah mampir ke rumah bibi saya habis asar. Saya main ke rumah bibi saya nggak sebut dah bibi saya. Terus ada tamu, waktu itu bulan Roah. Ditanggil, wajib, ada apa emang? Itu Pak Haji, Bang Haji mana? Bang Haji lagi sholat asar tuh di dalam kamarnya, gitu kan ya? Sholat asar, emang ada apa? Ya begini dia, Haji, saya buru-buru ya, saya mengundang, ntar ya, habis isya, habis johar ini, habis asar dulu ya, saya ingat dulu, habis asar ini datang ke rumah saya, emang ngapain? Mau orang ngadain roakan ini, mau bulan Ramadan, gitu. Ya ntar habis sholat gue bilangin, gitu. Saya masih ngobrol tuh bini saya, tiba-tiba mamang saya keluar dari kamarnya, ditanya sama bibi saya, ditanya kan, lalu mau kemana? Nah tadi saya Bang Mamat kata ngundang mau roakan, dia lagi sholat. Coba, kayak kita praktikkan diri kita koreksi. Ini kalau kita, insya Allah nanti kalau itu yang kelamaan, bosan nanti, berapa nggak mau lagi berhenti ngajinya. Berhenti ngajinya, kita tahu dulu dah, kita dah sekarang ini dulu dah, kenalin dulu, mumpung belum terlambat. Ayo saya ngajak, makanya anak-anak di sini nggak boleh ngaji, bocah-bocah. Saya pengen ngajak udah tua-tua aja, sebab yang tua-tua secara ukuran mah, secara rumus besok mati udah. Udah mati kan kenal Tuhan ya ribet kehadir saudara. Kita berharap nanti ya Tuhan nafsul mutmainah. Sebab kunci surga, kunci jadi hamba Allah, nafsul mutmainah, an-nafs. Mau masuk surga, kuncinya nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Sesuatu yang kuncinya ini ada kuncinya, baca Quran yang benar ya. Kalau pengen masuk surga, bukan aja langsung digoleh dihisab, tanpa dihisab tuh kita. Kalau kita sudah tenang, fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgamu. Nanti di kuburan kita, kalau kita sudah mutmainah, tidak akan ada tanya kubur, langsung kita diseret oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengalami padang mahsyar, tanpa mengalami sirat, tanpa menghadapi mizan, tanpa menghadapi hisab. Udah enak tuh, banyak orang bilang surga udah banyak ini, jangan kira nggak ada yang masuk surga. Kita aja nggak tahu. Ada orang yang rese, emang surga udah ada, bagaimana rawatnya, nyapunya, nyapu, kacau loh. Kira aku, ada yang udah masuk surga banyak, saudara. Sudah ada. Nabi Idris sudah duluin. Dulu Nabi Idris sudah duluin saudara, udah duluin dia masuk surga. Kata malaikat dipanggil lagi, ini sini, udah anteng enak, udah ada. Ini para wali-wali Allah. Makanya kalau sholatnya benar, tingkatan kita ini wali. Inna auliya Allahu, menggunakan aulia jama berarti wali-wali Allah, berarti ada. Bukan wali Allah yang pakai sorban begini, yang pakai gamis begini. Kalian sampai tingkatan itu. Kalau ngerti dari sholat saja kita gunain. Coba kita lihat tentang sholat. Allah itu katakan dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cahaya. Allah itu cahaya. Dari cahaya-cahaya itu kemudian vertikal terciptalah alam semesta, terciptalah makhluk Allah. Di antaranya ada kita manusia, binatang-binatang. Ada yang kan kemudian setelah kita azan, kemudian qomat, kemudian kita sholat. Tadi kita bertanyakan salat. Apakah? Katanya sholat kata Rasulullah, as-sholat mijratul mukminin. Sholat adalah perjumpaan dengan Allah, seorang mukmin. Di antara kita ada yang berjumpa dengan Allah. Ada nggak? Nggak ada. Terus kita bangga-banggain sholat kita bakal surga. Mi'rajul mu'minin.
pertemuan antara seorang mukmin dengan sang penciptanya Allah ketika sholat. Apakah menyatu kita? Tadi kalau sekatan kalau kita masih ketika sholat membawa unsur jasad kita, unsur materi kita, unsur tanah kita, yang pikiran ya itu. Kerjaan dipikirin, gajian bentar lagi lama amat, utang padahal besok 2 hari lagi gajian, dipikirin dalam sholat. Bayaran dipikirin dalam sholat, buat ini buat itu, ya belum mutmainnah itu. Nanti kita bahas tentang kalau mudah-mudahan jiwa-jiwa kita sampai ketika jiwa-jiwa para wali Allah. Wali bukan punya hak orang seorang, tapi bagi hambanya pasti. Saudara, jangan tabu itu. Kalau kita sudah menyatu dengan nurnya Allah, ya Allah, apa yang susah kalau sudah menyatu? Keinginan apa yang kita pengen? Nanti yang namanya kebenaran itu jijik, saudara. Jijik, saudara. Ada yang berkata, kejar rezeki, rezeki dikejar capek. Capek diudak-udak. Dan coba aja kita dikejar orang. Kalau kita dikejar orang makin jauh gak kira-kira? Makin kenceng kita orangnya. Dan coba aja beranjing dah. Mau jalan di jalan. Nah kencengan diri dah. Makanya dikejar. Yang kita kejar makin jauh, makin lari. Allah semua tanpa seragam nih, tolong sekali lagi ya. Jangan hidup susah. Kira-kira nggak kenal Allah, ya Pak RW ya. Kita nggak kenal Allah, Pak RW. Terus terang aja. Kalau kenal Allah, ya santai. Ya kita bergerak, kita berusaha. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Jika kita bergerak ada rezekinya. Bahkan binatang-binatang, mohon maaf, yang nggak kelihatan, semut, entah binatang apa lagi Allah berikan minum kok melalui embun-embun. Walaupun musim panas ada embun kan? Itu mereka minum di situ. Kita aja kurang beriman. Karena manusia katakan billah, kita nggak ada kekuatan apapun. Dhaifah, kita lemah. Sering saya contohkan di sini kalau ada yang bertanya kepada saya, kekuatan manusia apa kekuatan cecak? Cecak jatuh dari atas, bluk aja. Boleh buntut dong putus, dia jualan lagi. Coba kalau manusia jatuh dari atas, ringsek kita bukan kita. Berarti kekuatan mana? Mau sombong amat kita manusia, amat cecak aja kalah. Itu bahasanya. Nah ketika kita sholat, ada 2 unsur dalam diri kita. Ada unsur fisik, ada unsur arus. Kalau kita sholat kita, saya kemarin bicara ngomong, kelepasan saya ngomong. Kelepasan kalau saya kadang ngomong, suka ngomel-ngomel kalau dia nanya itu habis jam 2 itu saya kan suka kelepasan. Terus ngomong saya itu habis subuh, bahkan habis sholat subuh, bareng ngomong lagi, udah pulang, udah 6:30. Saya kan tidur jadinya. Itu sering, tiap hari. Sampai jam 6 rata-rata, habis sholat subuh ngobrol lagi. Ya Allah, udah pulang, kan gitu. Karena kalau terlepasan, ketika kita sholat, kita cuman bawa unsur jasad, unsur nur Allah kita nggak dapat. Kalau kata para ilmu, para wali, kabel ya kabel, arus ya arus. Ketika kita sholat nih umumnya kita ibarat kabel dipelintir dimasukin listrik nih kabel, kagak ada arusnya nyala. Dan kagak begitu kita sholat. Ketika arus nggak masuk, nggak akan nyampe kita, nggak akan terang kita. Paham tentang sholat? Kalau kabel digelintirin, kalau kagak dicolokin mah, sampai pucat juga akan nyala. Begitu juga kita sholat. Kenalin Allah. Makanya apa? Dulu itu belum sholat dulu sebelum kenal Allah. Makanya makrifatullah, artinya orang sekarang kan ngajarnya syariat, bagaimana cara wudhu, bagaimana sholat. Memang sholat, kata Rasulullah, sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Akhirnya jadi ribut. Ini terpaksa tiap tahun nih, udah tahu kunut begini sholat sunat, lalu kagak ngerjain taraweh kok kagak diomelin orang sunnah. Jadi diributin masalah kunut, masalah bilangan. Ada yang 23, ada yang 11, ribut lagi begitu, norak. Kita baca itu mah. Wudu harus begini. Memang udah ada aturan, ya betul Al-Quran ngatur. Tapi udah jangan ribut. Ada yang sholat, Allahu Akbar, ada tangan ada taruh sini aja, antepin, biarin. Ada Allahu Akbar, ada yang begini. Ada Allahu Akbar sampai telinga, ada yang lebih ke telinga, ada yang didorong begini, ada yang dikucek-kucek, diputer-puter. Dia antepin. Jangan dibahas itu mah, antepin.
Coba kalau di belakang, ganteng mulu kita kalau kita bicara syariat. Sekali lagi, kita sekedar itu, jangan udah kita berkita-kitanya jangan begitu udah. Sholat memang ngikutin Rasul. Ya sholat seperti itu. Namun kalau ada gaya-gaya yang benar Rasul itu udah lama hidupnya, mungkin nyampe ke kita untung. Makanya belajar mau kiai, belajar mau ustad. Jangan orang ketemu di jalan, ketemu pintar ngomongnya dijadiin ustad. Tiba-tiba harus tahu dulu ya. Mohon maaf Bapak, kalau mau ngaji itu tahu dulu latar belakang seseorang, bukan latarnya luas, depan luas, kaya itu maksudnya. Artinya apa? Maksudnya di sini. Kita tahu berangkat dari mana itu orang, di mana dia sekolahnya, gurunya kepada siapa, harus tahu. Jangan tiba-tiba, waduh, begini, waduh luar biasa dah, kacau dah. Makanya kita harus tahu kemudian itu bahwa Allah, sekali lagi kita menyatu billah ketika kita salat, bawalah unsur Allah di situ. Ketika dibawa unsur Allah di situ, maka terjadilah berapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka perang, mereka terpanah badannya. Ketika terpanah dia bilang berkata, tolong cabut panah saya ketika saya sholat. Bagaimana sahabat Abdullah bin Jubair, luar begitu biasa ketika perang, dia lagi sholat di musola, kemudian musola runtuh, jidatnya kena, palanya kena berdarah, kakinya terluka, ada musuh. Apakah dia bejir? Kagak saudara, kalau kita ngabrit bisa. Kalau ngabrit, kalau orang Betawi, iya ngacir, kabur gitu. Masya Allah, orang dipahami. Tapi Abdullah bin Zubair ketika dia sholat nggak pernah memendekkan bacaannya. Dan bagi dia sujud, dia ruku, karena dia sudah menyatu dengan Allah. Betapa luar biasa ya saudara. Yang harus sholat. Makanya sholat itu jangan sholat kalau belum kenal sama Allah mah. Jadi apa yang lu sembah? Bukan berarti tetap ada masuk YouTube nih. Kalau katanya kan boleh kan sholat. Bukan. Gua baca Quran yang benar. Maksud saya baca Quran yang benar, Kan kita belajar Quran katanya. Coba ketika sholat yang kita laksanakan dan Rasulullah laksanakan, ketika itu apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Di Isra Mi'rajkan menggunakan apa itu wasilahnya? Buraq. Tahu kan buraq ya? Jelaskan ya. Buraq. Kemudian digambarin seperti itu, biar indah dia gambarin. Buraq itu artinya barkun kilat. Kilat artinya cahaya. Rasulullah berarti dengan kilat di bawah, dengan cahaya di bawah. Ketemu dengan siapa? Pencipta, walillahi apa dalam kita sesungguhnya Allah lah biar khalqis samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Melalui apa? Kilatan cahaya dulu saudara. Orang yang menggambarkan buraq binatang begini-begini, ya, tapi nggak apa-apa. Jawa digambarin buraq kayak keledai, nggak jauh gitu. Ada kan? Tapi saya kadang ngikutin juga. So, kalau saya bilangin buraq begitu kacau juga deh. Buraq itu kilat, Rasulullah sekilat demikian rupa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maksudnya Allah yang menjalankan hambanya itu dengan kilat yang luar biasa. Maka sepertiga malam sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Arsy luar biasa. Apa itu Sidratul Muntaha? Apa itu Arsy? Cahaya saudara. Rasulullah ketika ketemu berjumpa dengan Allah, baru ada perintah aqimis shalah, dirikan sholat. Sebelum itu nggak ada, ketemu dulu dengan Allah baru sholat. Itu artinya dalam Quran. Ketika ketemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, diperintahkan kita sholat. Yang memerintahkan sholat orang guru kita. Jadi tujuannya apa? Takut gue dengan guru gua, sholat juga dah. Ya, bukannya karena Allah jadinya. Ini baru dari sholat doang kita bahas ya. Belum yang lain, nanti kita bicara apa? Lillah, fillah. Itu sampai ya umur saya sehat. Tapi mohon maaf, ini jangan diterjemahin macam-macam ya. Saya akan buka semua. Kita ini nggak pernah dapat ini di masyarakat, sama guru-guru kita. Jadi kalau pengen sholat, tahu dulu Tuhan kita, apa yang kita sembah. Rasulullah berangkatnya dari cahaya. Dengan buraq, kilatan yang luar biasa, itu makhluk Allah. Allah mengantarkan itu. Rasulullah dihantarkan oleh buraq sampai ketemu dengan Allah.
Ketika ketemu dengan Allah, ada kewajiban sholat. Benar nggak? Iya. Ada kewajiban sholat. Kelamaan waktunya ya, jam berapa? Jam 9 aja ya. Nah, kemudian bahwa begitu pula Nabi Allah Musa, baca dalam Al-Quran di dalam surat Toha itu dijelasin tuh di ayat 11, 12, 13 sampai 14. Ketika Nabi Allah Musa bertempur, pertama itu api, cahaya disamperin oleh Nabi Allah Musa, ternyata itu adalah Allah, itu cahaya ya, disamperin. Setelah tahu bahwa itu Allah, baru berkata, innani, kata Allah, annallaha la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis shalah li zikri. Ketika ketemu dengan Allah, Allah perintahkan, sesungguhnya saya Allah, tiada Tuhan selain saya. Sembahlah, fa'budni, sembahlah saya, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat li zikri, untuk mengingatku. Artinya ketika ketemu dengan Allah, baru ada kewajiban sholat. Agar makna sholat kita paham. Orang nggak kenal Allah itu Allahu Akbar, kita ngelamun. Orang kita bawa jasad kita, bawa fisik kita ngelamun. Padahal ada kalimat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selain Allah kecil, duit kecil, perempuan kecil, harta kecil. Kecil tuh orang kecil, kalau kecil mah penghasilan, kalau udah kecil banget dah. Maksudnya gitu. Kalau baru tahu udah balik, kalau udah kecil, udah kali kecil dah, udah kelihatan. Kecil semua itu. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan sholat, kita harus tahu Tuhan kita. Begitu Rasulullah katanya diperintah sholat, tahu Tuhannya. Nabi Allah Musa begitu juga, dengan gambaran api. Rasulullah dengan gambaran buruk, kilat. Itu kan semua cahaya sebetulnya. Kita selama ini nggak dibahas itu ya. Di pengajian dibahas kan guru-guru kita. Ya kalau saya bahas yang salah, saya mohon maaf ya. Maafin saya. Coba buka lagi. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Tuhan tadi banyak ya. Tuhan yang mana nih? Tentu Tuhan Allah. Ketika mencari Tuhan, dilihat malam hari cahaya. Tuhan yang dicari cahaya. Apa? Bintang. Ya, bintang bertuah sama Tuhan. Enggak, Tuhan masa dulu begitu. Kalau dari jauh kita pandang kayak kedip-kedipan. Genit banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kemarin. Jadi sholat harus tahu Tuhan dulu, ketemu Tuhan dulu. Nabi Allah Ibrahim dilihat dari ada bintang, ternyata duduk, ini bukan Tuhan. Dilihat bulan lagi, cahaya terangan nih, Tuhan itu Tuhan. Kan nyari cahaya Tuhan ya, seolah-olah digambarin kan. Rasulullah buruk, kilat. Kemudian Nabi Allah Musa api, kemudian Nabi Ibrahim cahaya. Datang matahari, bukan Tuhan. Tuhan kasih pergi, bulan kasih ngilang, bukan Tuhan. Apa kesimpulannya? Bahwa semua cahaya-cahaya ini pasti ada yang menciptakan cahaya. Siapa itu? Makanya ketika itu berkatalah Nabi Ibrahim yang sering kita pakai kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Menghadapkanlah wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Itu. Jadi apa? Ketika dia tahu Allah, baru di situ ada sholat. Kita sholat dulu, Tuhan siapa kek? Duit kek? Ini kita kek? Atasan kita kek? Bos kita? Yang begitu terjadi. Nyampe sholat kita kan? Nyampe nggak? Nggak. Ya Allah, mari kita perbaiki ya. Saya pengen jelasin secara jelas, kalau waktunya kita nggak cukup. Kalau sampai pagi kita gerutu lagi. Kita berhenti ngaji. Ya kayak gitu. Jadi haruslah bahwa kalau sekarang juga gini, kalau ketika entitas cahaya Allah atau nurullah sudah menyatu dengan jiwa manusia,
manusia bisa terbang kemanapun dia mau, akan mencapai nilai yang disebut kasab. Kalau sudah nyatu nih ya, nilai kasab. Kalau manusia masih dimensi tanah, saya ulangi lagi, dia tidak akan banyak tahu, kagak akan tahu kasab. Kasab itu udah mampu menilai. Saya bisa nilai Pak Sailani, mohon maaf, tapi kita nggak buka. Kalau kita buka kan kacau. Lawas masa lalu orang kita buka-buka, tuh nggak buka. Nanti kalau ada orang kasab tuh ketahuan, mau ngapain udah ketahuan. Sekarang mohon maaf, kalian ini misalnya, saya mohon maaf sekali gini, ada yang nganterin pisang, ada yang nganterin buah kan. Apakah Rob nggak tahu? Tahu siapa yang nganterin, walaupun Rob tidur. Makanya kadang-kadang saya biarin atau terima kasih kirimannya, dimakan kita rame-rame. Kalau udah kasar, nggak usah minta, ngapain minta? Makanya di sini ngaji nggak pernah kan saya bilang, ayo kita mau pengajian, kita mau maulid, kumpulin dana-dana ini nih. Apa kumpulin? Saya mau maulid, kepada maulid. Kita mau potong kambing, habis 20 juta lebih, apa saya mintain? Udah, ngapain minta mah Allah. Oh manusia mah kesian. Iya kalau dia gak ada, kalau kagak dia gelisah aja. Dia datang kagak ngasih, kagak enak. Kan banyak kan begitu jiwa-jiwanya pada waktu itu. Dan banyak ada. Karena biarin ini berjalan ada lah kita nikmatin. Enggak ya udah, apa jadi gagal kan maulid kita tidak makan. Tapi ingat, ketika kita memperingati orang yang agung, pasti ada rezekinya, pasti ada duitnya, itu aja. Gak perlu minta. Nanti ke orang lain dikirimin. Mohon maaf sekali lagi nih, ya. Kayak Bapak Adan, Imam Ramadan. Emang saya minta dia nganterin kambing buat akikah anaknya. Saya lupa bacain Fatihah, tadi udah banyak acara ya, mohon maaf ya. Kambing nanti kita makan nih. Apa saya pernah minta? Mamang saya bawa beras, nggak pernah minta. Mamang paling mulu makan doang, kagak bawa beras gitu misalnya. Apa saya bilang gitu? Mamang Husen. Kagak ya bang ya? Bawa selalu gede, karung gede. 60 liter kita makan tuh, takkan disangka-sangka. Kenapa kita? Kalau sudah nyatu dengan Allah bilang jika kamu membela agama Allah, menolong agama Allah, pasti kamu ditolong. Ustaz kan sering ngomong gitu, tapi berkajian ngapain minta pada? Atau yakin sama Allah? Ya setengah ada, mohon maaf. Yakin Allah? Yakin. Kenapa mesti minta? Kita mensiarkan agama Allah, pasti Allah tolong. Beras datang. Kambing datang, buah-buahan ini datang. Apa Rob pindah minta? Enggak. Dari Jonggol pisang datang, Jonggol saudara. Nah saya bilang ini pisang gede-gede amat ini dari Jonggol. Kapan dibawanya, bagaimana bawanya, itu luar biasa. Kita nggak tahu tuh. Dari Jonggol sampai datang kemari, rindu dia pengen dimakan kita. Kayak begitu. Kalau kita sudah menyatu dengan Allah, apa yang kita nggak bisa, apa yang kita nggak aniin. Makanya apa? Kalau sudah tanah menyatu dengan rohillah, ruhnya Allah, maka orang ini sudah sempurna sehingga makbul doa-doanya. Loh ini ya begitu saudara. Demikiannya bisa dipahamin nggak? Ini saya bahas agak loncat-loncat. Terus tangkapannya ajrok lain lagi begitu. Saya mengajarkan dia, inilah yang benar. Inilah yang benar. Pandangan makrifat ke Allah. Sebab bagaimanapun tadi saya katakan, diri kita memang johir kelihatan, tapi banyak unsur-unsur partikel di dalam tubuh kita yang sangat kasat mata, yang gaib. Karena Allah gaib, kita pun memainkan kegaiban kita, gitu loh saya. Mainkan itu dari mana? Dari guru. Jangan dewek-dewek aja. Kalau dewek-dewek kan stres, gila dah. Jangan gitu, melalui guru ya, biar dibimbing. Siapapun gurunya, minta dibimbing. Kagak usah pakai khawatir kalau udah menyatu Allah. Sekarang katakan, mohon maaf, kalian udah wali, udah gitu aja. Kalau udah wali, pasti Allah berikan apapun yang kita butuhin, gitu ya. Paham ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.